Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, mari kita memulai persekutuan kita dengan memuji Tuhan 170. Ada kuasa di dalam darahnya Tuhan Yesus 170. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa, datang padanya ia akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa, dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa, dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Frasa terakhir harusnya darah anak domba Allah, tetapi ditambah kata dalam, jadi kata anaknya itu tidak pernah muncul dalam bahasa Indonesia. Tuhan Yesus bukan domba Allah, tapi anak domba Allah. Anak domba Allah, bahasa Inggrisnya tuh lamb, di bawah 1 tahun ya, presisinya begitu. Mari kita buka dalam Injil Tuhan Yesus halaman 22, halaman 37 ya, perikop 22 yang sudah kita baca minggu lalu. Kita akan membaca kembali pelayanan Yohanes Pembaptis, Lukas 3, Matius 3, Markus 1. Injil Tuhan Yesus perikop 22. Kita baca dengan bertanggapan. Saya akan mulai. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes Pembaptis putra Zakaria di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, sebab kerajaan sorga sudah dekat dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada ditulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, dan yang berliku-liku akan diluruskan, dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan.
Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Lalu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam jantungmu, Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada juga datang pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya kepadanya juga, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam jantungnya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang kemudian. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Sama-sama dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami kembali mengucap syukur untuk persekutuan kami di pagi menjelang siang hari. Kami menyerahkan waktu kami mohon Engkau memberikan kami belas kasihan untuk mengampuni dosa kami, dan Roh-Mu yang kudus menuntun kami supaya kami dapat belajar dari firman-Mu, supaya hidup kami dapat bertumbuh dalam iman, dan kami mendapatkan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu melalui kami mengaplikasikan firman-Mu dan memberitakan firman-Mu. Demikianlah Bapa, doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, di dalam perjanjian lama sudah dikatakan ya, sebelum Yesus melayani, dia akan didahului oleh seorang yang disebut utusanku. Dalam bahasa Ibraninya adalah malaki. Jadi kalau kita membaca Alkitab bahasa Indonesia menamakan kitab itu sebagai Maliaki. Itu salah ya. Yang tepat adalah apa? Malaki. Malak itu utusan, ki itu ku, ya, utusanku. Jadi bukan Maliaki, ya, Malaki ya. Malaki. Jadi Malaki di sini siapa utusan dari Yesus? Tidak lain tidak bukan, orang itu diberi nama Yohanes. Kita sudah belajar tentang siapa Yohanes. Bapaknya, ibunya itu sengaja dimandulkan oleh Allah. Sampai usia yang sudah tua, mereka berdua walaupun hidup mereka saleh tidak punya anak. Jadi waktu Yesus ya mau dikandung oleh Maria, jadi Elizabeth sebagai ibu dari Yohanes lebih dulu mengandung 6 bulan. Usianya 6 bulan lebih tua daripada Tuhan Yesus. Nah, siapa Yohanes? Yohanes itu kerjanya adalah imam. Karena bapaknya Zakaria adalah imam. Nah, setiap nama di Alkitab itu ada artinya. Yohanes artinya Allah memberikan hadiah keselamatan. Karena keselamatan tidak bisa ya kita dapatkan dengan berbuat baik atau menjalankan syariat agama seperti yang diajarkan oleh semua agama.
ya, menjalankan syariat agama, melaksanakan ya ketentuan agama, kamu bisa diselamatkan. Itu nggak bisa, karena dikatakan oleh Alkitab perbuatan baik manusia seperti kain kotor. Kain kotor yang seperti apa? Seperti pembalut wanita yang kalau kita ya bawa ke surga untuk masuk surga sebagai tiket, nggak bisa. Jadi bagaimana cara kita diselamatkan? Orang ini namanya Yohanes. Hanya dengan pemberian Allah kita dapatkan pemberian itu, kita terima, maka kita diselamatkan. Nah, kalau kita lihat di sini, permulaan dari Injil tentang Yesus Kristus, Putra Allah. Dia adalah Allah Putra atau Putra Allah. Dia menjelma menjadi manusia. Dia 100% Allah, sekarang 100% manusia juga. Kenapa Allah harus jadi manusia? Karena dia kalau tidak jadi manusia, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, jadi Allah Putra menjadi putra manusia. Kalau dia tidak datang ke dunia sebagai manusia, dia tidak bisa mati menggantikan kita. Itu adalah keselamatan. Nah, kalau kita lihat di sini, permulaan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Apa kabar baik? Karena Allah sudah berkata kepada Adam dan Hawa, kamu waktu diusir dari Taman Eden, kamu akan menemukan kehidupan di dunia di luar Taman Eden adalah hidup yang sangat keras. Hidup ya penuh dengan perjuangan, sakit, ya, dosa, dan akhirnya mereka mati. Kita tahu dalam kitab Kejadian pasal 4, begitu mereka keluar dari Taman Eden, putra pertamanya Kain membunuh adiknya yang bernama Habel. Kalau Habel ini tidak digantikan dengan putra berikutnya yang bernama Set, kita tidak punya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Karena iblis ya ingin semua manusia masuk neraka. Itu iblis. Sehingga dia terus mencegah supaya Yesus jangan lahir ke muka bumi ini. Jadi di dunia ini satu-satunya bangsa yang mau dimusnahkan oleh iblis itu adalah orang Israel. Makanya sekarang perang ya di Palestina. Ya, ada ancaman dari Iran, Israel, kalau tidak waspada kami akan kirim bom nuklir. Seluruh Israel akan habis. Zaman dulu juga Hitler ya, dia membunuh orang Yahudi loh. Hitler itu membunuh 6 juta orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi zaman dulu mau dibunuh sebelum Yesus lahir? Karena iblis tidak mau Yesus lahir sebagai juru selamat dunia. Nah, sekarang kenapa orang Israel mau dimusnahkan juga? Karena iblis tidak mau Alkitab ini ditepati janjinya. Karena kalau Yesus datang kedua kali, dia datang pertama di angkasa, kemudian setelah itu 7 tahun dia datang ke bumi menjadi raja orang Yahudi. Jadi kita lihat di sini, Injil itu kabar baik. Kabar baiknya apa? Kalian ya, Adam dan Hawa dan semua manusia, kalau mau kalian diselamatkan, kalian harus melahirkan anak. Melahirkan apa? Anak. Ada orang zaman sekarang ya, tidak bisa melahirkan anak. Kenapa? Karena laki-laki kawin sama laki-laki. Bisa punya anak enggak? Perempuan kawin sama perempuan. Ada juga orang kawin tidak mau punya anak. Seperti Jaya Suprana. Kalian pernah dengar nggak channelnya Jaya Suprana? Pemilik Jamu Jago. Orangnya gendut, sekolah di Jerman. Dia dari tahun 70-an saya baca di koran, dia mau menikah, tapi nggak mau punya anak. Namanya childless choice. Apa? Childless choice. Nah, Adam dan Hawa, mereka melahirkan anak. Sehingga anak yang dilahirkan nanti ya sampai di Abraham ya, sampai Ishak, sampai Yakob, sampai Yehuda, sampai Daud, sampai kepada Maria dan Yusuf, lahirlah Yesus menjadi juru selamat. Jadi kalau kita melihat di sini namanya Yesus itu umum loh di Israel loh. Yosua. Ya, kemarin kan datangnya pengabar Injil apa? Yosua. Ya. Nah, Yosua itu artinya apa? Yesus artinya Tuhan juru selamat. Nah, di perjanjian baru kita lihat ya, waktu Yesus lahir namanya diberi nama Yesus, tetapi di sini kalau kita baca dalam bahasa Indonesia Kristus. Kristus itu sebenarnya bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani artinya yang diurapi. Nah, di Israel kalau yang melayani dalam 3 jabatan itu harus diurapi dulu, dan mereka melayani itu usianya minimal 30 tahun.
yaitu imam dan nabi dan raja. 3 jabatan ini. Nah, kalau kita lihat di sini, Yesus disebut yang diurapi, yang namanya adalah Mesias. Ya, Mesias. Nah, Mesias ini kenapa disebut Mesias? Karena dijanjikan kepada Daud bahwa ada keturunannya yang akan menjadi Kristus, menjadi Mesias yang duduk di atas tahta Daud sampai selama-lamanya. Jadi keturunan Daud ini kita tahu dia adalah nabi karena dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yang kedua, dia adalah imam, dia mati untuk dosa kita. Yang ketiga, dia raja karena dia bukan hanya mati tapi dia bangkit dari kematian dan dia mengalahkan maut. Nah, kalau kita lihat di sini, nah Tuhan Yesus dan Yohanes itu adalah tokoh sejarah. Jadi kalau kita lihat di sini, waktu Yesus lahir, kaisarnya bernama Kaisar Agustus. Ya, saya sudah pernah bercerita tentang Agustus ya. Bulan 8 itu bukan bulan Agustus awalnya. Makanya kalau saudara Julimin, namanya Julimin, lahir Agustus, nggak masalah sih. Karena bulan 8 tuh Oktober, apa? Siapa di sini yang ngajar matematika? Balik kelas ya. Bulan 8 aslinya bulan apa? Oktagon segi berapa? Pentagon segi 5. Oktagon segi 8. Kok bisa sekarang bulan 8 jadi Agustus? Karena nama Kaisar Agustus nyusup seperti sekarang kan. Orang bilang MK disusupi sehingga keputusannya seperti itu ya. Bisa saja ya, kita nggak tahu. Nah, kita lihatnya nama Agustus itu waktu Yesus lahir. Jadi waktu Yesus lahir, kaisarnya Agustus. Nah, waktu Yesus melayani, itu kaisarnya sudah bernama Kaisar Tiberius atau Tiberias. Nah, kalau kita pergi ke tanah perjanjian di Israel, itu Danau Galilea itu memiliki banyak nama. Awalnya nama dari Danau Galilea adalah Danau Kineret. Karena bentuknya seperti apa? Perut gitar apa? Kineret. Nama asli. Kemudian menjadi Laut Galilea, kemudian menjadi Laut Genesaret, juga menjadi Laut apa? Tiberias. Laut Tiberias. Kaisar Tiberias ya. Jadi namanya diabadikan di Laut Galilea. Jadi waktu Yesus melayani kaisarnya Tiberias, itu dia menguasai seluruh dunia. Ya, Kaisar Roma. Karena dikatakan dalam kitab Daniel ya, pasal 2, siapa-siapa yang boleh menjadi superpower itu sudah ditentukan oleh Allah loh. Kalau kamu di rumah baca kitab Daniel pasal 2, yang pertama superpower ya, itu adalah Mesir, setelah itu Asyur, setelah itu Babel, kemudian Iran, setelah Iran ya ada Yunani, kemudian ada Roma. Yang ketujuh Roma yang bangkit ya pada akhir zaman. Jadi waktu Yesus lahir, kaisarnya itu adalah Tiberius. Tapi di tanah Palestina dia kirim seorang gubernur bernama Pontius Pilatus yang nanti akan mengadili Yesus. Dan ada raja-raja boneka. Siapa raja boneka? Semua mereka adalah keturunan dari Raja Herodes. Nah, namanya Herodes, namanya Filipus, namanya Lisa. Lisa apa tuh? Lisanias. Jadi namanya gampang diingat kan? Lisa dan Pulau Nias. Lisanias ya. Semua mereka itu bertiga, Herodes, Filipus, Lisanias, itu adalah sama-sama keturunan Herodes, raja boneka. Kemudian ada disebut imam. Imam itu 2 orang disebut Anas dan Kayafas. Kalau perjanjian lama, imam itu sebelum dia mati nggak bisa diganti dengan orang lain loh. Tapi ini juga imam boneka. Anas sebelum dia mati, dia sudah dicopot jabatannya, diganti dengan menantunya yang bernama Kayafas. Nah, tapi imam yang di dalam pandangan Allah bukan Anas dan Kayafas, tapi Yohanes. Namanya Yohanes, tapi diberi gelar pembaptis. Ya, the baptizer. Kenapa disebut pembaptis? Karena dia kerjanya membaptis. Tuhan mengatakan kepada dia, waktu kamu mengabarkan kabar baik, ya, bahwa Allah akan menyelamatkan kamu melalui keturunan Daud yang mati di salib, kamu membaptis semua orang, mereka akan bertobat. Ini yang paling penting loh. Kita mengajar anak, kita melihat mereka bertobat, kita senangnya luar biasa. Tapi bukan pertobatan secara pura-pura. Tapi mereka sungguh-sungguh percaya Yesus, lahir baru.
Ya, dari pribadi yang seperti ulat bulu yang menjengkelkan, membuat orang gatal, menjadi kupu-kupu yang cantik. Itu artinya pertobatan loh, lahir baru, lahir dari Roh Kudus. Ya, karena manusia harus lahir 2 kali baru diselamatkan. Kalau manusia lahirnya 1 kali, matinya 2 kali. Mati fisik dan mati selama-lamanya dalam neraka. Tapi kalau kita lahirnya 2 kali dari orang tua kita, lahir baru karena percaya Yesus, kemungkinan kita tidak akan mati. Tidak akan mati. Karena kalau Yesus sekarang datang, kita sudah percaya Yesus, kita langsung diangkat ke angkasa loh. Ya, dengan tubuh yang mulia. Tetapi kalau kita harus mati, kita hanya mati 1 kali. Harus lahir 2 kali. Harus apa? Ya. Bagaimana lahir kedua kali? Dengan percaya Yesus. Jadi waktu dia memberitakan berita Injil, kabar baik, bertobatlah kalian semua dan berilah dirimu dibaptis sebagai tanda pertobatan. Karena baptisan tidak bisa menyelamatkan manusia. Seperti yang dipercaya Roma Katolik, baptisan bisa menyelamatkan. Tapi Alkitab mengatakan tidak. Jadi dikatakan di sini, ya, berilah dirimu dibaptis, ya, dan bertobatlah, maka ya kamu akan diselamatkan. Kenapa? Allah akan mengampuni dosamu sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kenapa kerajaan itu disebut sorga? Karena kerajaan yang akan didirikan oleh Yesus itu suasananya sama dengan sorga. Kita tidak pernah pergi ke sorga. Kita hanya mengetahui bagaimana keadaan sorga. Ya, contohnya begini. Waktu saya mengajar anak-anak, Kalimantan Barat daerah yang sangat panas. Kemana-mana terasa panas. Ya, dulu ada seorang Dayak dari Sarawak, namanya Tun Jugah. Ini lelucon yang dibuat oleh orang-orang Sarawak ya. Dia adalah petinggi orang Dayak yang berkuasa di Sarawak. Jadi waktu dia punya kesempatan pergi ke Inggris pada masa musim dingin, dia pulang ke Sarawak, dia berkata begini, "Wih, Inggris itu negara kaya loh. Kemana-mana kita pergi ada AC-nya. Di dalam rumah ada AC. Keluar rumah dingin ada AC," dia bilang. Karena musim dingin. Ya kan? Nah, sekarang ada AC. Ya kan? Tapi kita luar kan nggak ada AC. Dia bilang, "Enggak loh, di Inggris di semua tempat ada AC. Di hutannya ada AC, di tamannya ada AC." Ya, karena musim dingin. Nah, kalau kita lihat ya, Yesus nanti mendirikan kerajaan 1000 tahun. Bumi ini seperti surga. Seperti apa? Kenapa seperti surga? Karena nanti kalau Yesus datang 2 kali, 7 tahun setelah dia di angkasa, di surga, dia akan datang menjadi raja damai. Nggak ada lagi perang. Sama sekali nggak ada perang. Kenapa nggak ada perang? Karena Tuhan Yesus menangkap iblis dan roh-roh jahat, dimasukkan dalam yang dinamakan lubang tanpa dasar, bahasa aslinya abis. Dan Tuhan membuat semua binatang menjadi pemakan rumput, herbivora. Kalau kalian mengajar biologi kan ada karnivora, nggak ada lagi loh waktu itu. Kalau kamu baca Yesaya 65, dikatakan singa makan rumput. Jadi kalau dia makan rumput, dia lihat domba sebelahnya, dia nggak nafsu makan domba. Nah, sekarang kalau tidak perang, apa yang terjadi? Anggaran untuk tentara itu dibuat untuk bercocok tanam. Kamu bayangkan loh, ya, di Indonesia tentaranya tuh 300.000 sampai 500.000. Memberi mereka gaji, apa kerja tentara? Ada nggak kerjanya? Kira-kira ada nggak kerja tentara? Seperti kalian ya, harus mendidik ya. Paling-paling tentara membersihkan senjata, latihan. Dia nggak ada kerja yang disebut berproduktivitas tuh tentara tuh loh. Ya, membersihkan misalnya dia punya senjata. Ada hasilnya nggak? Ya nggak ada. Karena senjatanya kemungkinan nggak pernah dipakai, ya kan? Supaya siap menembak aja. Ya, jadi waktu Yesus menjadi raja damai, tidak ada lagi tentara, maka seluruh uang dipakai untuk bercocok tanam. Sehingga dunia ini menjadi ya tempat yang penuh dengan makanan selama 1000 tahun. Dan dikatakan di sini bahwa Yesus ya mendirikan kerajaan sorga atau disebut kerajaan Allah. Kenapa disebut kerajaan Allah? Karena dia adalah rajanya dan dia sendiri adalah Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesus waktu dia mulai melayani, dia didahului oleh Yohanes selama 6 bulan. Jadi waktu Yohanes melayani, ini terjadi satu reformasi yang luar biasa di tanah perjanjian.
Dikatakan di sini dia melayani ya di daerah Sungai Yordan. Itu Sungai Yordan adalah sungai yang airnya selalu mengalir, dan dia membaptis orang di Sungai Yordan, dan dikatakan orang-orang dari tanah Yudea, bahkan dikatakan seluruh tanah Yudea datang kepadanya dan sambil mengaku dosa. Ini penting sekali ya. Kalau kita sebagai orang Kristen, selalu dalam doa kita mengatakan pada Tuhan, kita orang berdosa dan minta dosa-dosa kita diampuni. Nah, kita melihat di sini mereka datang mengaku dosa untuk ya dibaptis. Dan Yohanes melihat ya bahwa orang-orang yang datang semuanya ya dengan ketulusan. Tetapi ada kelompok orang yang pura-pura datang ya seperti mau bertobat, padahal mereka tidak bertobat. Alkitab menjelaskan mereka ini siapa itu dalam ayat yang ke-7. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki ya datang minta dibaptis. Dan Yohanes menolak loh. Bahkan Yohanes langsung mengatakan pada mereka, "Hai kamu keturunan ular kobra." Ya, ular apa? Kobra. Bahasa Indonesianya ular bludak ya. Bludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi begini ya. Allah itu marah sama manusia. Dia marah karena manusia berdosa, tetapi karena Allah sifatnya panjang sabar, jadi dia tidak langsung menghakimi orang yang berdosa. Setiap manusia berdosa, Allah tahu kita berdosa loh. Tapi Allah tidak langsung menghakimi orang yang berdosa dan tidak langsung menghukum. Kalau dia langsung menghakimi dan menghukum manusia ketika kita jatuh dalam dosa, di muka bumi ini sudah tidak ada manusia. Tetapi karena dia panjang sabar, dia menantikan kita bertobat dan dia mau menghapus dosa kita dengan lagu yang tadi kita nyanyikan, darah Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, Yohanes tidak mau membaptis mereka, ya, karena mereka berpikir mereka bisa melarikan diri dari murka yang akan datang. Artinya Allah pada suatu saat kepanjang sabarannya habis, dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia juga akan menghakimi semua ya roh-roh jahat dan iblis. Ya, untuk dilemparkan kemana? Ke dalam danau api. Jadi selama kita masih bernafas, ayat 8 mengatakan kita harus menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini penting sekali loh. Kalau orang ya dalam hidupnya menghasilkan dua macam buah, buah pertobatan dan yang kedua buah Roh Kudus dalam kitab Galatia pasal 5. Apa tuh buah pertobatan? Waktu kita mendengarkan tentang Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa kita, kita berkata ya kepada Allah, saya percaya bahwa hanya dengan darah Yesus ya dosa saya bisa dihapus. Dan waktu kita bisa berkata seperti itu, sebenarnya itu pekerjaan dari Allah sendiri loh. Orang tidak akan percaya kepada Yesus kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan lubuk jantungnya untuk dia percaya. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan Yesus kepada anak-anak dan mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, itu adalah pekerjaan Allah. Kita hanya ya menyampaikan saja kabar gembira bahwa Yesus sudah mati untuk dosa kita, dia dikubur, dia bangkit pada hari ketiga, dia menampakkan diri. Kita hanya bisa menyampaikan ya tanpa bosan-bosannya. Tetapi perkara mereka bisa menerima Yesus itu adalah pekerjaan dari Allah Roh Kudus. Nah, kenapa mereka tidak mau bertobat? Karena mereka berpikir mereka punya nenek moyang yang hebat. Ya, mereka berpikir mereka punya nenek moyang yang namanya Abraham. Mereka berpikir mereka adalah orang Israel. Nah, di dunia ini hanya ada dua kelompok manusia yang namanya ada kaitan dengan Allah. Satu, orang Israel. Apa itu Israel? El itu Allah, Elohim. Isra, pangeran miliknya Allah. Orang kedua yang punya kaitan namanya dengan ya Allah adalah Kristen. Kaitan dengan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kalau kamu lihat bangsa-bangsa yang lain, nggak ada tuh ya nama-namanya yang ada kaitan dengan Allah. Mereka begitu bangga. Padahal Yohanes berkata kepada mereka, kamu jangan berpikir seperti itu, karena Allah dapat menjadikan dari batu-batu ini menjadi keturunan Abraham. Nah, ini yang sangat menarik.
Yohanes mengancam mereka bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini ilustrasi yang sangat menarik. Kalau kita ditanya ya, ilustrasi apa yang bisa menggambarkan neraka? Adalah pohon yang bisa berbuah tapi tidak berbuah dipotong dan pohonnya dibakar dengan api. Jadi begitu banyak pohon, kenapa dipotong? Karena tidak menghasilkan buah. Ya, karena di dunia ini kan ada pohon yang diharapkan berbuah, ya seperti pohon mangga. Kalau kita tanam tidak bisa menghasilkan buah, ya kita tebang aja dan pohonnya dibakar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini orang banyak itu ya yang sudah bertobat nih ya, datang kepada dia, bertanya pada dia, apa yang harus kita perbuat? Ini penting sekali ya, kalau kita orang Kristen, perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi orang yang sudah percaya pada Yesus, pasti dia selalu mau berbuat baik. Itu bedanya ya. Jadi begitu kita percaya Yesus, kita langsung bisa masuk surga loh. Nggak perlu ditambah dengan perbuatan baik. Sedangkan gereja Roma Katolik mengatakan, kamu sudah percaya Yesus, kamu perlu tambah dengan perbuatan baik, baru kamu mudah-mudahan masuk surga. Tidak ya. Begitu kita percaya Yesus, walaupun tidak sempat berbuat baik seperti penyambun di sebelah Yesus, dia hanya bersaksi kepada kawannya ya, bahwa ya sebelumnya mereka berdua sama-sama mengejek Yesus. Setelah dia sadar, dia percaya Yesus, dia berkata pada Yesus, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Dia berkata kepada kawannya, kita berdua ini layak dihukum mati, tapi Yesus tidak ada dosanya. Jadi dia hanya bisa bersaksi, tidak ada perbuatan baik yang dia lakukan. Jadi di sini kita lihat ya, bahwa mereka yang sudah percaya Yesus bertanya. Ya, contohnya siapa? Orang yang bertanya, kalau kami sudah percaya Yesus, perbuatan baik apa yang perlu kami lakukan? Yohanes memberi jawab, kalau kamu punya 2 helai baju, 2 helai saja loh, berikan kepada yang tidak punya. Jadi intinya begini loh, kalau kita mau berbuat baik, nggak usah tunggu kita kaya raya baru berbuat baik. Ya, kalau kita mau berbagi, ya kita punya sedikit saja, kita bisa berbagi. Ya, dulu di Indonesia banyak mendapatkan bantuan beasiswa dari Amerika ya. Jadi orang-orang Amerika yang memberikan beasiswa itu bukan orang kaya. Jadi mereka kumpulan orang Kristen yang ada di gereja. Mereka pegawai biasa. Tapi kenapa mereka bisa membantu orang? Karena mereka menyisihkan ya, uang yang mereka punya. Contohnya kalau mereka makan 3 hari sekali, kadang-kadang mereka makan 2 kali dan uangnya disisihkan untuk membantu orang. Jadi kalau punya 2 helai baju, kita bisa kasih dengan orang. Ya, kalau kita punya makanan, kita bisa membagi dengan orang. Nah, kemudian juga ada petobat-petobat yang adalah pemungut cukai. Ya. Jawabannya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan untuk kamu. Kemudian ada juga yang menjadi prajurit. Juga diberikan jawaban, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ini penting sekali ya, karena dunia zaman sekarang dirusakkan oleh yang namanya hutang kredit. Orang yang paling banyak hutang itu orang-orang di Amerika. Di mana? Ya. Kenapa? Pinjol. Ya kan? Orang itu mau hidup secara konsumtif. Ya, terjerat oleh hutang. Ini dikatakan ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu miliki dari gaji kamu. Ya, zaman dulu saya pernah diberitahu ya, orang yang gajian itu gimana cara gajinya jangan sampai habis sebelum bulannya berakhir. Jadi kalau dia terima gaji, dia taruh di amplop, ya, bagi 4 amplop. Minggu pertama amplop 1, amplop 2, amplop 3, amplop 4. Ya kan? Nah, jadi dia amplop 1 tuh jangan habis dulu kalau minggu ini belum siap. Ya. Jadi dia mempunyai manajemen keuangan yang baik. Nah, kita berdoa ya, kita bisa punya manajemen keuangan yang baik ya. Caranya gimana? Caranya harus memberi perpuluhan. Supaya dompet kita tak bolong. Tak apa? Kenapa bolong? Uang kita kadang-kadang habis untuk berobat, untuk apa? Paham? Kalau tidak berperpuluhan.
Nah, kalau kita dapat gaji 1 juta, 10%-nya untuk Tuhan. Untuk apa? Nah, Tuhan. Jangan kamu khawatir loh, sudah beri persembahan 10% untuk Tuhan, kamu bilang, oh gaji saya nggak cukup. Akan disediakan oleh Allah. Karena itu haknya Allah. Haknya apa? Haknya Allah, ya. Kita kembalikan kepada Allah. Jadi seperti janda miskin, ya, kantong kolektornya diberikan pada dia dan dia taruh semua uang yang ada di dalam dompetnya. Setelah dia keluar dari rumah Allah, apa yang dia bisa makan? Tuhan akan siapkan. Ya, paham ya? Jadi masalahnya kita harus ya bisa mengatur di sini yang namanya budget untuk keuangan kita. Kemudian dikatakan, tetapi orang banyak ya melihat Yohanes itu orang yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu dia melayani, itu orang ya datang kepada dia loh. Dia ada di tengah-tengah hutan, jadi orang kota yang datang kepada dia. Jadi orang berpikir dia adalah Mesias. Yohanes bilang bukan. Ya. Dia mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi akan datang yang sesudah aku, tapi orangnya sudah ada sebelum aku. Yesus ya, karena Yesus itu kekal. Ya, dia mengatakan kalau dia datang, aku membungkuk dan membuka tali sepatunya pun aku tidak layak. Ya, bahkan ada kata-kata Yohanes Pembaptis yang terkenal sekali, ia harus makin bertambah, aku makin harus berkurang. Dan Yesus dikenalkan kepada orang banyak sebagai apa? Ya. Waktu dia memperkenalkan Yesus, pertama dia memperkenalkan sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Sekarang dia memperkenalkan Yesus adalah pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis, Yesus juga adalah pembaptis. Yesus tidak pernah membaptis orang dengan air, tapi Yesus membaptis orang dengan Roh Kudus. Ya, waktu kita percaya, kita dibaptis oleh Yesus dengan Roh Kudus. 1 kali itu selama-lamanya. Tetapi waktu kita melayani, ya, kita diberi Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, dikatakan membaptis dengan api. Apa maksudnya dengan api? Artinya kalau orang tidak mau percaya Yesus, akan dibuang orang itu ke dalam danau api. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama ilustrasi kapak. Kalau pohon tidak mau berbuah, tebang dan bakar pohonnya. Sekarang dikatakan sebagai alat penampi. Ya, penampi itu seperti screen. Seperti apa? Screen. Ya, misalnya kamu punya sumur bor, airnya kotor, mau dibersihkan dengan saringan. Dengan apa? Saringan, supaya waktu masuk dalam saringan kotorannya itu tidak keluar ya dari saringan, tapi terjebak di dalam saringan. Jadi di sini alat penampi itu untuk memisahkan kulit ya dari gandum, kulit dari padi yang sudah ditumbuk ya. Karena nggak mungkin kita makan nasi ya yang dimasak dengan beras yang bercampur sekam. Betul nggak? Pasti ditampi kan? Nah, ini. Jadi dipisahkan. Nah, nasinya dari beras dan padinya yang ada sekam di dalamnya dibuang, dibakar loh. Kamu lihat ya. Selalu di sini dikatakan dibakar dalam api yang tidak padam. Ya, pohonnya ditebang, kemudian apa? Pohonnya dibakar. Kemudian sekamnya dibuang, sekamnya di mana? Bakar. Kenapa api ya? Api itu mengatakan di dalam neraka atau danau api, apinya tak padam. Ya, kita tidak pernah pergi ke situ. Dan kenapa kita tahu adanya neraka? Nah, saya pernah mendengarkan seorang hamba Tuhan memberikan ilustrasi. Dia mengatakan bahwa coba kamu ya, anak-anak, tutup mata kamu. Kamu dengan 2 tangan atau 2 jari, kamu tutup telinga kamu. Coba kamu dengarkan suara apa itu. Matanya dipejam, 2 telunjuk masuk ke telinga. Itu seperti suara api yang membara. Ya, jangan tidak kita percaya neraka. Neraka itu untuk iblis dan kawan-kawannya, bukan untuk manusia. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Ya. Dan Yesus tidak mau kita dimasukkan ke situ. Dia mau kita tinggal dalam rumah Bapa, langit baru,
ya, yang di bawahnya ada bumi baru, ya, sehingga kita bisa diselamatkan. Nah, dan jangan lupa di sini ya, mengabarkan Injil bukan hanya Injil yang dikabarkan, banyak pelajaran Alkitab yang Yohanes ajarkan ya kepada orang-orang yang mendengarkan dia. Jadi kalau kita lihat di sini, Yohanes menjalani ya pelayanan mendahului Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab Malaki pasal 3 ayat 1, dan di rumah kamu bisa baca Yesaya 40. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan untuknya, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Itulah Yohanes dalam pelayanan dia. Ya, begitu banyak orang Israel yang bertobat, tetapi ada pemimpin-pemimpin yang tegar tengkuk yang tidak mau bertobat. Yohanes ini kelak membaptis Yesus. Nah, nanti kalau kita punya kesempatan lagi ya, minggu yang akan datang, kita akan belajar Yesus dibaptis. Kenapa Yesus dibaptis? Apakah perbedaannya pembaptisan Yohanes kepada Yesus dengan orang-orang berdosa? Akan kita bahas kalau Tuhan izinkan minggu depan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk persekutuan kami, untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami semakin memahami firman-Mu, memahami Tuhan Yesus, dan kami imannya dapat ditumbuh kembangkan. Ampuni dosa kami, jadikanlah kami sebagai pelaku dan pewarta firman. Berkatilah kehidupan kami semua, agar kami bukan hanya Engkau berkati, tapi kami juga bisa membawa berkat-Mu, berkat-berkat rohani kepada orang-orang yang mendengarkan firman-Mu dari pemberitaan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan kesempatan untuk kesaksian dan pokok doa. Ini mulai dari Timothy ya, silakan.